Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Guspiani dengan nomor NIM 25420318. Asal LPTK Universitas Negeri Padang. Program studi ilmu pengetahuan sosial. Pada hari ini, tanggal 11 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Swasta Mawar Indah, Medan, dengan materi kegiatan ekonomi. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan gerak, tegak gerak, istirahat di tempat gerak, siap gerak, satu langkah ke kanan gerak. Jauh, ketawa. Teratur ya, teratur, yang teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ratusan. Ayat 13. Duduk lagi ya, Nafi. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bisa kita berdiri semua siswa-siswanya. Ada yang ya? Ayo, kita lakukan Indonesia Raya. Ayo ya, dimulai ya. Indonesia tanah tumpah darahku, di Indonesia merdeka, merdeka, anakku negeriku yang putih. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengintroduksi tujuan pembelajaran kegiatan ekonomi ini. Agar siswa mampu mengerti, memahami tentang arti kegiatan ekonomi, dan dua, supaya siswa mampu mengetahui kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa-apa aja, dan mengerti apa pengertian dari kegiatan ekonomi yang terdiri dari 3 macam itu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan tentang pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Macam-macam dari kegiatan ekonomi tersebut terbagi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Arti produksi adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sedangkan distribusi pengertian proses menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pengertian konsumsi adalah menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang atau jasa. Kegiatan produksi tadi kan pengertiannya proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Produksi kegiatan menambah kegunaan
Kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan menjadi dua, yaitu produksi. Sedangkan pihak produksi sendiri artinya produsen. Sedangkan nama dari pihak produksi itu adalah produsen. Produsen harus memperhatikan apa atau what, bagaimana atau how, atau untuk siapa atau whom. Apa itu maksudnya, apa yang akan kita konsumsi, apa yang akan kita produksi, dan bagaimana cara produksi tersebut, dan untuk siapa bakal produksi itu kita salurkan. Faktor produksi sendiri terdiri dari 4, yaitu faktor produksi alam, 2 faktor tenaga kerja, dan 3 faktor produksi modal, serta 4 kewirausahaan. Keduanya, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah proses menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Tujuan dan fungsi distribusi itu sendiri yaitu 1. Menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, 2. Meratakan hasil produksi, 3. Meningkatkan nilai guna barang, 4. Melancarkan proses produksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan fungsi distribusi itu sendiri yaitu untuk pertukaran barang dan menunjang kelancaran kegiatan produksi dan konsumsi. Macam-macam distribusi, ada yang langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Yang langsung yaitu dijual langsung tanpa perantara, sementara semi langsung menggunakan agen sebagai penyalur barang, dan tidak langsung menggunakan jasa berbagai distributor baik grosir maupun retail. Dan 3, kegiatan konsumsi adalah menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang atau jasa. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi tersebut adalah 1. Penghasilan, 2. tingkat pendidikan, 3. harga barang dan jasa, 4. jumlah anggota keluarga, 5. jenis kelamin, 6. selera dan gaya, 7. serta adat istiadat dan kebiasaan. Sementara pelaku kegiatan konsumsi tersebut adalah 1. rumah tangga konsumen, contohnya makanan, pakaian, listrik, wifi, dan lain sebagainya. Perusahaan, contohnya bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pemerintah, seluruh kebutuhan masyarakat. Baiklah, dari sini ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ada yang bertanya? Ada, Bu. Saya akan Ibu adakan kuis. Akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok A yang ini, kelompok B, kelompok C. Itunya ada tas APS. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1 itu selesai. Tulis nama Ibu. Tulis. Ibu, telepon 1. Ya, tulis ke 1. Ibu, itu ditulis semua. Nah, itu ditulis semua nanti. Ini masih kelompok 1, kelompok 3 nanti ya. Kelompok 2? Iya, ini kelompok 1. Pedagang yang tidak bisa. Ya.
jenis usaha yang mengelola. Suaranya ya, suaranya mohon tenang. Jenis usaha yang mengolah bahan baku ayo cepat. Jenis usaha yang mengolah tetap fokus ya, tetap tenang ya. Jenis usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi disebut A. Produksi, B. Distribusi, C. Pertanian, C. Pertanian, dan D. Industri. Dan D. Industri. Nah, yang nomor 3 itu tulis ya. Pak Devan membeli kopi. Pak Devan membeli kopi. Tetap tenang ya sayangnya, tetap tenang. Tetap tenang ya anak ibu. Membeli kopi dan gula. Udah didiskusikan dulu, didiskusikan apa jawabannya? Didiskusikan sama teman-temannya apa jawabannya? Didiskusikan. Pak Devan membeli kopi dan gula karena persediaan kopi dan gula di rumahnya sudah habis. Sudah habis, kegiatan yang dilakukan oleh Devan disebut didiskusikan jawabannya sama teman-temannya ya, didiskusikan. Ibu beri waktu selama 3 menit. Didiskusikan ya, didiskusikan. Kegiatan dilakukan oleh Pak Devan disebut A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, D. Penyalur. Siapa jawabannya? Jawabannya, tulis jawabannya, didiskusikan. 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 Selama 3 menit. Ya, didiskusikan. Selama 3 menit didiskusikan. Suaranya ya, mohon tenang anak-anak. Sudah? Sudah? Sudah siap? Ayo, yang keduanya. Depan. Ayo, kakak ke depan. Nomor 1 dulu. Dibaca. Oh, 3-3, ayo, maju. 3-3-nya. Salah satu mewakili keduanya. Ayo, yang nomor 1 dulu. Ya, baca. Pedagang yang benar dan undangan akan terterjun disebut A. Pedagang tetap, B. Pedagang asongan, C. Pedagang kaki lima,
A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, D. Penyalur. Ya, jawabannya. Oke, betul kan? Oke, coba. Untuk menguji kemampuan anak ibu lagi, tidak ada tugas jawaban ibu lagi yang akan diberikan, tapi juga yang KPD. KPD-nya adalah beban kerja khusus hal ini. Nah, untuk menguji kemampuan di atas mana kalian mengerti apa tentang penjelasan itu tadi di depan ya. Satu lah ya. Suaranya ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Oh iya, tulis namanya. Dicocokkan, cocokkan ya. Ya, di apa? Dicocokkan itu ininya. Ayo, dicocokkan ya. Udah semua kan? Dicocokkan ya, mencocokkan. Ya, mencocokkan. Ada pulpen, pulpen. Nama. Tiga, terus tadi. Oh ya, kedua. Suaranya. Ayo ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Hah? Ada? Coba ditulis siapa lagi? Udah. Ayo. Suaranya. Dikerjakan. Ayo Bang. Sudah dikerjakan. Ada pulpen? Siapa yang belum ada pulpen? Hah? Udah semua? Udah semua? Apa udah? Coba dikerjakan. Tadi udah
Tapi nggak semua dari ini. Duduk bang, yang tenang sedikit. Suaranya ya, suaranya. Ayo dipegang satu-satu. Udah siap? Ayo yang suruh ke depan satu kelompok satu orang. Ayo siapa lagi? Coba baca. Yang kelompok satu baca, dengarkan ya, didengarkan, disimak. Petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Ini kegiatan produksi, distribusikan atau konsumsi. Petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Kegiatan apa? Produksi. Yang kedua, warung menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. termasuk kegiatan ekonomi yang distribusi. Ya. Kedua, peternakan sapi menghasilkan susu segar. Termasuk dalam kegiatan ekonomi yang yang produksi. Terus ya, Kedua, siswi membeli dan merawat kantin sekolah. termasuk Konsumsi. ya. Yang kelima, Pedagang suaranya dagangan keliling kampung menggunakan sepeda. termasuk dalam Distribusi. ya. Yang terakhir, Adi makan bakso di warung teman-temannya. termasuk dalam Konsumsi. benarkah itu semua? Buat temannya kelompok satu. Ayo kelompok dua. Baca dari sini 1 sampai 6. Itu termasuk dalam produksi. Dua, termasuk dalam termasuk dalam nomor dua dibilang dua, warung menjual berbagai keperluan sehari-hari. Termasuk dalam apa? Menjual. Distribusi. Oke, yang ketiga, suaranya yang tenang-tenang sesuainya apa anak-anak ibu? Tiga, sebuah peternakan sapi
Fatimah, Umay, Rizky, Nanda. Oke. Setelah itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, ketua kelas ke depan memimpin doa. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bisa kita berdiri semua siswa-siswa yang ada. Ya, ayo kita lakukan Indonesia Raya. Ayo ya, dimulai ya. Indonesia tanah tumpah darahku, di Baiklah, sebelum kita mulai, ibu mau pembelajaran kegiatan ekonomi agar siswa mampu mengerti, memahami tentang arti kegiatan ekonomi, dan dua, supaya siswa mampu mengetahui kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa-apa aja, dan mengerti apa pengertian dari kegiatan ekonomi yang terdiri dari tiga macam itu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi di sini ibu mau menjelaskan tentang pengertian kegiatan ekonomi.
terbagi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Arti produksi adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sedangkan distribusi pengertian proses menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pengertian konsumsi adalah menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang atau jasa. Kegiatan produksi tadi kan pengertiannya proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Produksi kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan menjadi dua, yaitu produksi sedangkan pihak produksi sendiri artinya produsen, sedangkan nama dari pihak produksi itu adalah produsen. Produsen harus memperhatikan apa atau what, bagaimana atau how, atau untuk siapa atau whom. Apa itu maksudnya apa yang akan kita konsumsi, apa yang akan kita produksi, dan bagaimana cara produksi tersebut dan untuk siapa bakal produksi itu kita salurkan. Faktor produksi sendiri terdiri dari 4, yaitu faktor produksi alam, 2 faktor tenaga kerja, dan 3 faktor produksi modal, serta 4 kewirausahaan. Keduanya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah proses menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Tujuan dan fungsi distribusi itu sendiri yaitu 1. Menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, 2. Meratakan hasil produksi, 3. Meningkatkan nilai guna barang, 4. Melancarkan proses produksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan fungsi distribusi itu sendiri yaitu untuk pertukaran barang dan menunjang kelancaran kegiatan produksi dan konsumsi. Macam-macam distribusi, ada yang langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Yang langsung yaitu dijual langsung tanpa perantara, sementara semi langsung menggunakan agen sebagai penyalur barang, dan tidak langsung menggunakan jasa berbagai distributor baik grosir maupun retail. Dan 3, kegiatan konsumsi adalah menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang atau jasa. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi tersebut adalah 1. Penghasilan, 2. tingkat pendidikan, 3. harga barang dan jasa, 4. jumlah anggota keluarga, 5. jenis kelamin, 6. selera dan gaya, 7. serta adat istiadat dan kebiasaan. Sementara pelaku kegiatan konsumsi tersebut adalah 1. rumah tangga konsumen, contohnya makanan, pakaian, listrik, wifi, dan lain sebagainya. Perusahaan, contohnya bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pemerintah, seluruh kebutuhan masyarakat. Baiklah, dari sini ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ada yang bertanya? Ada, Bu. Saya akan Ibu adakan kuis. Akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Pertama kelompok A yang ini, kelompok B, kelompok C. Itunya ada kita sampai S.
Ya. Suaranya teman-teman sampai G. Please. Suaranya D. Pedagang musiman. Ayo yang kedua, kelompok 2, tulis jenis usaha. Jenis usaha yang mengelola. Suaranya mohon tenang. Jenis usaha yang mengolah bahan baku. Ayo cepat. Jenis usaha yang mengolah tetap fokus ya, tetap tenang ya. Jenis usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi disebut A. Produksi. B. Distribusi. D. Pertanian. C. Pertanian. Dan D. Industri. Nah, yang nomor 3 itu tulis ya. Pak Devan membeli kopi. Pak Devan membeli kopi. Tetap tenang ya sayangnya, tetap tenang. Tetap tenang ya anak ibu. Membeli kopi dan gula. Udah didiskusikan dulu, didiskusikan apa jawabannya? Didiskusikan sama teman-temannya apa jawabannya? Didiskusikan. Pak Devan membeli kopi dan gula karena persediaan kopi dan gula di rumahnya sudah habis. Sudah habis, kegiatan yang dilakukan oleh Devan disebut didiskusikan jawabannya sama teman-temannya ya, didiskusikan.
Jawabannya B. Pedagang masyarakat. Betul itu? Oke, tepuk tangan buat teman kelompok satunya. Keduanya, silakan duduk. Belum dulu nanti sama dia. Kelompok dua ya. Suaranya Tersebut A. Produksi, B. Distribusi, C. Pertanian, D. Industri. jawabannya A. Produksi. betul. Pak Devan membeli kopi dan gula karena persediaan kopi dan gula di rumahnya sudah habis. Kegiatan oleh Pak Devan disebut A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, D. Penyalur. Ya, jawabannya. Oke, betul kan? Betul. Oke, betul. Untuk menguji kemampuan anak ibu lagi, tidak ada tugas jawaban ibu lagi yang akan diberikan, tapi juga yang KPD. KPD-nya adalah beban kerja khusus Pak Didi. Nah, untuk menguji kemampuan di batas mana kalian mengerti apa tentang penjelasan ibu tadi di depan ya? Satu lah ya. Suaranya ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Oh iya, tulis namanya. Dicocokkan, cocokkan ya. Iya, iya Pak, dicocokkan itu ininya. Ayo, dicocokkan ya. Udah semua kan? Dicocokkan dia, mencocokkan. Iya, mencocokkan. Ada pulpen, pulpen. Nama. Tiga, tulis tadi. Oh ya, kelompok dua. Suaranya. Ayo ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Hah? Ada? Coba ditulis siapa lagi? Udah. Ayo. Suaranya. Dikerjakan.
Tapi nggak semua dari duduk bang, yang tenang sedikit. Suaranya ya, suaranya. Ayo, pegang satu-satu. Udah siap? Ayo yang suruh ke depan satu kelompok satu orang. Ayo siapa lagi? Coba baca. Yang kelompok satu baca, dengarkan ya, didengarkan, disimak. Petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Ini kegiatan produksi, distribusikan atau konsumsi. Petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Kegiatan apa? Produksi. Yang kedua, warung menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. termasuk kegiatan ekonomi yang distribusi. Ya. Kedua, peternakan, tapi menghasilkan susu segar. Termasuk dalam kegiatan ekonomi yang yang produksi. Terus ya, Membeli dan merawat kantin sekolah. termasuk Konsumsi. ya. Yang kelima, Pedagang suaranya dagangan, keliling, kapur, dagang sepeda. termasuk dalam Distribusi. ya. Yang terakhir, Adi makan bakso di warung dengan temannya. termasuk dalam Konsumsi. benarkah itu semua? Buat temannya kelompok satu. Ayo kelompok dua. Baca dari sini 1 sampai 6. Dari bawah sawah untuk menghasilkan padi. Itu termasuk dalam produksi. Dua, termasuk dalam termasuk dalam nomor dua dibilang dua, warung menjual berbagai keperluan sehari-hari. Termasuk dalam apa? Menjual, distribusi. Oke, yang ketiga, suaranya yang tenang-tenang sesuainya apa anak-anak ibu? Tiga,
peternakan sapi menghasilkan susu segar. Termasuk dalam Produksi. 4. Siswa-siswi membeli jajanan di kantin sekolah. termasuk dalam Konsumsi. 5. Pedagang sayur menjajakan dagangannya ke kami menggunakan sepeda. termasuk dalam Distribusi. 6. Andi makan bakso di warung depan rumahnya. termasuk dalam Konsumsi. Oke, tepuk tangan benar semuanya. Tepuk tangan konsumen di penyalur. Siapa jawabannya? Ya, jawabannya, tulis jawabannya didiskusikan. 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 Selama 3 menit. Ayo didiskusikan. Selama 3 menit didiskusikan. Suaranya ya, mohon tenang anak-anak. Sudah? Sudah? Sudah siap? Ayo, yang keduanya. Depan. Ayo, kakak ke depan. Nomor 1 dulu. Dibaca. Oh, 3-3. Ayo, maju. 3-3-nya. Salah satu mewakili. Keduanya. Ayo, yang nomor 1 dulu. Ya, baca. Betul itu? Oke, tepuk tangan buat teman nomor 1-nya. Ayo, silakan duduk. Duduk dulu nanti sama dia. Yang nomor 2 ya. Suaranya. A. Produksi, B. Distribusi, C. Pertanian, D. Industri. Jawabannya? A. Produksi. Betul? Pak Devan membeli kopi dan gula karena persediaan kopi dan gula di rumahnya sudah habis. Kegiatan oleh Pak Devan disebut A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, D. Penyalur. Ya, jawabannya? Oke, betul kan? Oke, betul. Untuk menguji kemampuan anak ibu lagi, tidak ada tugas jawaban ibu lagi yang harus diberikan, tapi juga LKPD. LKPD-nya adalah beban kerja khusus para didik. Nah, untuk menguji kemampuan di atas mana kalian mengerti apa tentang penjelasan yang tadi di depan ya. Satu lah ya. Fungsi betul. 5. Dagangannya keliling kampung menggunakan termasuk dalam yang keenam suaranya termasuk dalam benar semuanya. Tepuk tangan buat temannya. Itu termasuk dalam Produksi. ya. 2. Dua Menjual berbagai keperluan sehari-hari. termasuk dalam Distribusi. ya. 3. Tiga Sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar. termasuk dalam Produksi. 4. Siswa-siswi membeli jajanan di kantin sekolah. termasuk dalam Konsumsi. 5. Pedagang sayur menjajakan dagangannya ke kami. Kalau sehat, kalau yang
produksi yang mana contohnya? Gini Bu, gini. Ya, ini produksi kan. Petani menanam padi ini termasuk produksi. Yang distribusi yang mana? Penyalur. Petani produksi. Ini produksi. Kalau ini penyalur, artinya apa? Penyalur yang menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Berarti disebut distribusi. Ini distribusi. Gini sayang. Ini nilai. Apa yang begini? Ya, ini tulis di sini di atasnya. Konsumsi. Ini tulis di atasnya saya. Ini distribusi. Nah, itu. Ini lem. Ya kan? Jadi sini artinya pengertiannya distribusi. Pengertiannya distribusi. Ini lagi. Ini udah. Yang konsumsi ya, ini konsumsi. Yang konsumsi, ini pemakai. Penyalur, ini distribusi, ini produksi. Ini produksi, ini distribusi. Nah, nanti ini ya di atas dulu Pak ya. Judulnya ya, yang distribusi, yang produksi, yang konsumsi. Ya. Ayo yang ini. Ayo duduk. Mohon tenang duduk. Tenang ya, anak ibu ya. Ini mana tadi gambarnya? Gambar ini produksi. Yang produksi mana tadi gambarnya? Yang produksi itu menghasilkan barang mentah menjadi barang jadi. Apa itu? Petani. Nah, ini diapakan? Dilengketkan yang ini. Habis kuning apa Bu? Terserah kakak. Oh, terserah. Ini. Mau ditempel. Marilah. Kalau ada kakak nempelkan kemari berarti dia kemari. Nah, ini. Oke. Nah, inilah kakak tempelkan ini. Di sini tempelkan aja gini. Ya. Ya. Tempelkan. Ditutup kayak gini. Ya, apa? Terserah. Dilem, balakkan, lem. Ayo, kawannya itu badan. Nanti di sini tulis pengertiannya, apa arti konsumsi, apa arti distribusi, ya kan? Apa arti produksi, ya? Dilem dulu. Ini tunggu dulu ya sayang ya. Ini tadi produksi. Di sini kita mau apa? Mau distribusi. Distribusi berarti ini. Distribusi artinya menyalur. Distribusi. Hasil alat peraganya, hasil ininya pokoknya. Ini kegiatan ekonomi.
Oke. Yang kedua distribusi adalah oke, suaranya anak-anak, suaranya. Konsumsi adalah oke, udah dengar anak-anak, dengar, betul yang tadi yang dibilang temannya. Tepuk tangan, temannya nomor 1. Nomor 2, tepuk tangannya. Ayo nomor 2. Kegiatan ekonomi terdiri dari satu produksi. Artinya ya, suaranya. Ya, oke. Betul itu jawaban temannya. Kegiatan ekonomi terdiri dari satu produksi. Ya, terus distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang dari kebutuhan ketiga konsumen. Pada konsumen. Konsumsi adalah kegiatan atau mengalurkan suatu barang. betul itu dijawab. Betul. Ya, silakan duduk masing-masing. Mohon tenang ya, mohon ketenangannya. Satu, dua, tiga, iya. Yuk, ini pakai tasnya.